Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 8 Maret 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berharap dengan Tepat. Berharap dengan tepat. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 42 ayat yang kelima. Mengapa kamu tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, karena aku akan bersyukur lagi untuknya, penolongku dan Allahku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sahabat seperjalanan tentu pernah mengalami sebuah peristiwa, yaitu berharap dengan salah dan berharap dengan tidak tepat. Biarlah kami boleh belajar tatkala kami berharap, kami sungguh-sungguh bisa menjalankan harapan kami secara benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berharap dengan tepat. Kalau begitu ada juga harapan yang kemudian tidak tepat. Setiap perjuangan kita tentu dimulai dari harapan-harapan. Sewaktu kita berumah tangga, kita ingin punya anak, maka harapan kita agar anak-anak itu tumbuh di dalam sebuah jalan yang baik. Anak pandai, anak sehat, anak cerdas, anak berhasil, dan mencapai masa depan kemudian juga yang sesuai dengan doa-doa kita. Di dalam aspek lain juga sama. Kalau kita mundur bukan yang berumah tangga, mungkin bagi mereka yang masih pacaran, masih berteman, masih bersahabat, lalu engkau mempercayai seseorang dengan sepenuh-penuhnya, bahkan dia sangat tahu semua rahasia hidupmu yang bisa diketahui orang lain, bahkan yang rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Itu sebuah harapan. Dan kita berharap semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga harapan-harapan lain dalam kehidupan ini. Bagi saudara-saudara sahabat seperjalanan yang berbisnis dengan penuh semangat, investasi waktu, investasi uang, harapannya akan berkembang. 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian akan menjadi seperti apa. Itu harapan. Namun apa yang terjadi? Seringkali ada yang tercapai, namun juga ada yang tidak tercapai. Tatkala kita berharap, di dalam proses kemudian ada yang kemudian membuat kita bahagia, membuat kita bersyukur, membuat kita meloncat dan bersuka cita bahwa harapan yang pernah diinginkan di masa lalu itu terjadi pada saat ini. Namun banyak juga dalam kehidupan ini yang kita mempercayai harapan itu akan terjadi, namun justru bertolak belakang. Tidak sesuai dengan harapan. Orang yang engkau percayai yang sepenuh-penuhnya, bahkan orang itu adalah pihak yang kedua setelah Tuhan, dialah yang engkau percayai, ternyata mengecewakan engkau. Ternyata orang itu lebih jahat daripada orang jahat apapun yang pernah engkau kenal dalam dunia ini. Dia mengecewakanmu, dia menyakitimu, dia berbalik badan meninggalkanmu, dia berubah muka, berubah sikap, berubah segala-galanya. Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam kondisi rumah tangga, masa lalu dan segala macam. Dan Tuhan memberikan sebuah janji bahwa harapan-harapanmu di dalam pertolongan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan itu akan terwujud dan akan terpenuhi. Bagaimana supaya kita tidak kecewa dengan harapan? Maka harapanmu yang pertama, jangan berlebihan. Semakin engkau berlebihan berharap, maka potensi kecewanya juga akan semakin tinggi. Tetapi yang kedua, jangan juga tidak punya pengharapan. Karena orang yang tidak punya pengharapan adalah orang yang putus asa. Engkau punya mimpi apa? Engkau punya harapan apa? Aku tidak mau berharap. Karena kalau berharap ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, itu menyakitkan. Jadi ada dua sikap yang keliru. Yang pertama adalah berharap berlebihan. Yang kedua adalah tidak berharap sama sekali. Yang berharap berlebihan terlalu optimis, terlalu percaya, terlalu yakin. Jadi terlalu. Yang kedua adalah tidak ada harapan apa-apa. Jadi ini terlalu pesimis. Yang satu terlalu optimis, yang satu terlalu pesimis. Apakah salah kalau optimis? Tidak salah. Tetapi yang benar, engkau jangan berharap berlebihan, engkau jangan kemudian tidak punya harapan sehingga engkau menjadi orang yang putus asa.
tidak punya semangat, tidak punya mimpi, tidak punya gairah dalam hidup ini. Yang tepat adalah berharap dengan tepat. Bagaimana itu berharap dengan tepat? Yaitu engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan dan engkau mengerjakan bagianmu dan kemudian menjalani harapan itu yang menjadi mimpimu menjadi sebuah kenyataan. Engkau berjuang dan berharaplah kepada Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Mengapa kamu tertekan jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, karena aku akan bersyukur lagi untuknya, penolongku dan Allahku. Sahabat seperjalanan, kalau demikian, kalau hanya berharap kepada Allah, apakah tidak boleh berharap kepada manusia? Tentu boleh. Tentu boleh. Kita tidak mungkin hidup sendiri dalam dunia ini. Kita akan berelasi dengan orang lain. Namun kalimat yang penting adalah sewaktu engkau berharap kepada manusia, engkau harus senantiasa memberikan ruang bahwa akan mengalami kekecewaan. Berikan ruang bisa terjadi kekecewaan. Berikan ruang bisa terjadi kegagalan. Berikan ruang bahwa orang itu tidak sempurna. Dia bukan Tuhan. Dia bisa berbalik. Sehingga sewaktu berhasil kita bersyukur. Namun sewaktu kemudian tidak berhasil, engkau pun sudah menyiapkan hati, memberikan ruang bahwa harapanmu itu kemudian bisa tidak sesuai dengan harapanmu. Dengan demikian, itulah cara kita bagaimana berharap dengan tepat. Yang pertama, jangan berharap berlebihan. Yang kedua, jangan tidak punya harapan sama sekali. Lalu kemudian yang ketiga dalam relasi dengan manusia. Sewaktu engkau berharap kepada manusia, maka engkau harus ada ruang. Ruang bahwa engkau bisa mengalami kekecewaan. Ruang bahwa orang yang kita percayai, situasi keadaan yang kita yakini bisa tidak sesuai dengan perhitungan. Karena kita sedang berelasi dengan situasi yang tidak sempurna, dunia yang tidak sempurna, dan juga manusia yang tidak sempurna. Sekalipun dia kekasihmu, sekalipun dia suamimu, sekalipun dia itu istrimu, sekalipun itu mertuamu, sekalipun itu orang tuamu, sekalipun itu anakmu, sekalipun itu adalah teman semasa kecilmu yang sekian lama berjalan, karena mereka manusia, karena kita hidup dalam dunia, bisa terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan yang paling utama, engkau harus berharap kepada Allah. Waktu engkau tertekan jiwamu, waktu engkau gelisah di dalam dunia yang tidak pasti, di dalam manusia yang tidak sempurna, apa yang firman Tuhan katakan? Berharaplah kepada Allah, karena aku akan bersyukur lagi untuknya, penolongku dan Allahku. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tidak berharap sama sekali kita menjadi orang yang putus asa. Berharap berlebihan sampai terlalu yakin, kita pun akan mengalami kekecewaan tatkala harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maka yang utama, lakukan bagianmu dan berharaplah kepada Allah. Dan engkau taruh harapanmu, jangan paksakan harapanmu kepada Tuhan. Bahwa dalam doa, ya Tuhan, apakah benar harapanmu menurut Tuhan? Sewaktu Tuhan mengatakan, ya benar, aku memberkati engkau, aku menyetujuinya, aku merestuinya, aku akan menjadi penolongmu, dan aku akan menjadi penopangmu, dan harapanmu kudus dan benar, dan aku akan memberkati harapanmu menjadi sebuah kenyataan. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar berharap dengan tepat dan jangan berharap dengan salah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kehendak, rencana, dan waktu-Mu. Dan hamba-Mu berdoa untuk sahabat perjalanan yang terluka karena harapannya kemudian tidak sesuai dengan kenyataan, Tuhan yang memulihkan, dan ajar setiap kami masing-masing untuk bisa berharap dengan tepat. Jangan berharap berlebihan, jangan tidak punya harapan. Berikan ruang bahwa setiap harapan itu bisa mengalami kekecewaan. Dan yang paling utama, biarlah kami bersandar kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami, yang akan menjadi penopang, penolong yang paling sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita berharap dengan tepat, amin.